Kebetulan waktu pembaiatan kan disuruh jongkok tuh, Ya. Mas Prai kan, dikali. Ternyata HP-nya hack. Itu karena air itu, karena air itu. Di samping kemudian Alfaruk, saya juga ikut di UKM gitu kan. UKM. Kemudian ikut di BMF, kemudian MPM juga waktu itu kan. Kalau UKM-nya apa? UKM-nya dulu sempat jadi pagar nusa. Pagar nusa. Oh. Seni religius pernah, cuma daftar tuh. Oh, berarti bisa ini ya, mecah malah. Nah, itu aja bisa dipecahkan ya. Oh, boleh dicoba kan? Oh, boleh. Salam pergerakan radikal Alfaruk. Oke. After before kali ini bersama sahabat saya yaitu Mas Prayudi. Wah. Gimana kabarnya, Mas? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Ya. Mas Farah sehat? Alhamdulillah. Gimana aktivitas sekarang? Aktivitas Lancar ya? berjalan seperti biasa. Seperti biasa. Selagi tidak hujan tetap berjalan. Oke, mantap. Ini Mas, ya kita akan melakukan nostalgia lah. Waduh, ini berat ini. Nostalgia perjalanan jenengan waktu dulu masih mahasiswa sampai sekarang lah. Iya. Jadi orang hebat kan. Waduh, hebat. Perlu memberikan inspirasi dan motivasi buat sahabat-sahabat kita yang lagi proses di rayon tercinta kita, Ya. rayon radikal Alfaruk. Nah, jenengan angkatan tahun berapa, Mas? Kalau dilihat dari wajahnya angkatan berapa ini? Wajahnya ini kayaknya 2020. Mas Farah ini murah-murah lupa ya ada. Iya, kan namanya nostalgia. Jadi harus di memorize lah. Ya, jadi betul. diulang lagi. Diulang lagi. Ya. Flashback ke zaman dulu. Zaman dulu Ya. Zaman Bahala. Ya, saya angkatan 2004. 2004 Ya. Berarti di atas saya satu tahun berarti. Abang Farah lah. Ya, 2005 kan. 2005 betul. Ya, waktu itu kan kita pernah ketemu Pak. Pernah ketemu. PKD ya? Iya. Mapaba ya. Mapaba. Saya ingat betul waktu itu. Sampai sekarang saya ingat ya. Masih ingat ya. Waktu pembaiatan di kali Dada Prejo. Dada Prejo. Enggak tahu Pasca ini sekarang. Iya betul. Ya. Tahu nama kalinya apa itu? Betul. Wah itu Ya. saya hampir kaget itu. Sangat ekspresif waktu itu kan. Sampai ada salah satu kader waktu itu karena satu daerah dengan saya itu. Ya. Kebetulan kan yang ikut pada waktu itu jurusan tarbiyah tapi ikut di Faruk. Ikut di Faruk. Ya banyak waktu itu kan banyak ya. gitu. Dititipkan gitu ya. Kebetulan waktu pembaiatan kan disuruh jongkok tuh, Ya. Mas Prai kan, dikali. Ternyata HP-nya hack. Itu karena air itu, karena air itu. Iya. Itu saya sekarang itu luar biasa karena ketua panitianya saya itu Mas gitu. Kan yang baiat itu kan baiat jenengan, terus Mas Komeng, terus Mas Komeng, ketua rayonnya. Iya, ketua rayonnya waktu itu Mas Komeng. Mungkin bisa digambarkan Mas pada waktu 2004 itu kondisi rayon, terus proses kaderisasinya itu seperti apa? Ya. Nah, jadi tahun 2004 itu kan lulus dari sekolah ya. Ya, dari sekolah. Dari sekolah itu memang kita ini semacam burung yang keluar dari sarangnya. Betul. Kira-kira mau kemana, terbang kemana? Betul. Ya kebetulan waktu itu ditempatkanlah di UIN Maulana Malik Ibrahim. UIN ya. Waktu itu kan tahun 2004 itu UIN pertama kali namanya. Oh ya betul. Iya kan? Nah pertama kali kemudian masuk kampus ini kan sama seperti orang linglung tadi. Betul. Kan? Mau ngapain. Untungnya waktu itu ada senior pondok lah. Senior pondok. Pondok di mana dulu? Di Black Can. Apa? Black Can. Apa, Bang? Tebu ireng. Oh, aduh. Bahaya juga ini istilah baru. Black itu black kan tebu. Tebu ireng. Oh gitu. Karena memang waktu itu banyak senior juga yang senior pondok yang waktu itu ikut bergabung di PMI. Mungkin senior kita juga yang pernah almarhum Mas Fatur. Ya, almarhum. Mas Fatur itu yang kemudian memotivasi saya
ketika kan kalau kita dari alumni itu kan ditempatkan di wadah tertentu gitu kan. Pernah ikut PIR berarti? Iya, Pekan raya apa itu? Pekan raya apa? Untuk masuk kampus Ya, itu. Iya pernah waktu itu. PIR. Agar keterima kan? Agar keterima. Alhamdulillah keterima. Berarti PIR-nya itu ikut penyelenggaranya yang PMI berarti? Penyelenggaranya kalau tidak salah PMI. PMI. Kan waktu itu ada PMI, ada Mapaba gitu kan. Himaba. Himaba. Ya, Termasuk Himaba. organ-organ yang lain. Organ-organ yang lain. Tapi sekarang kayaknya udah nggak ada ya. Sudah nggak ada. Ya. Beda dengan saya dulu, Mas. Nah. Kalau saya dulu itu justru masuk UIN nggak kenal siapa-siapa. Iya betul. Termasuk saya nggak ngontak teman-teman pondok, alumni pondok. Sebenarnya ada di sini. Ya. Nah, justru saya ikut PIR-nya itu organisasi lain, bukan PMI. Oh iya. Yang sebelah. Yang sebelah. Ya. Kalau ngomong-ngomong sebelah, saya juga hampir terjun ke sebelah. Gitu ya. Waduh. Gimana ceritanya? Oh, bisa. Ya waktu itu kan banyak juga kan organisasi-organisasi ekstra kan. Memang senior di pondok itu beragamnya macam-macam. Beragam sama. Ada yang kuning, ada yang hijau, ada yang merah gitu kan. Nah kebetulan waktu itu ya terjunlah di yang kuning ini ya. Sempet ini nggak sama senior itu? Biasanya kan moro-moro jalan dipanggil. Ayo daftar, tulis. Ya kalau waktu zaman kita itu kan 11-12 lah kan, karena jaraknya kan nggak terlalu jauh ya. Jauh betul. Kan pada waktu sore-sore itu kan banyak yang UKM ekstra itu kan daftar semua gitu kan. Nah pada waktu itulah saya kemudian diajak, kalau nggak salah Mas Nur Komari dulu itu. Mas.com. Mas ya kepala rayon dulu. Oh, ketua rayon. Iya, Komari. Ya, sebutannya kan Mas.com. Mas.com. Waktu itu payonnya itu .com, kalau ketua BMF-nya Mas Razi. Ya, bukan. Siapa? Masa Mas Rosi bukan? Mas Hilman dah. Mas Hilman ya? Iya, Mas Hilman. Pokoknya antara itu. Nah waktu itu saya diajak Mas.com itu kemudian daftar. Bayar Paro, ya pastilah. Bayar pun. Bayar pun, alhamdulillah waktu itu. Kebetulan uang juga masih ada lah gitu. Akhirnya ya setelah masuk ya sempat kaget juga kan. Tapi tidak terlalu kaget kan. Karena memang senior-senior pondok dulu juga memotivasi. Kalau kamu kuliah itu jangan hanya 3K lah, kampus, kuliah, kos lah gitu kan. Kupu-kupu, kuliah pulang. Tapi kamu harus disibukkan dengan sesuatu yang membuat kamu itu punya semangat organisasi. Berarti solidaritas. Baru masuk keluar pondok, win, betul. langsung masuk PMI. PMI berarti jadi pengurus itu 2005. Pengurus kan? 2006 kalau nggak salah. Zaman saya itu dua kali kan. Ada Mas Komeng, ada Mas Curut. Iya, kalau enggak yang 2005 dulu. Oh, yang 2005 dulu. Ya. Terus pertama kali 2005 itu bagaimana? Perasaannya itu gitu loh. 2005 ya artinya memang 2005 itu kan sudah ada junior kan. Nah, bagaimana kemudian tanggung jawab senior itu kepada junior untuk mengkader. Agar kemudian kader kita ini militan. Ada ya? Kan biasa kan konflik di internal pengurus atau sama-sama angkatan itu sudah biasa kalau konflik itu kan pasti ada, tapi kemudian yang menjadi luar biasa itu ketika konflik itu didamaikan di dalam satu meja warung kopi lah istilahnya gitu kan, sehingga tidak ada konflik yang berkepanjangan. Tapi konflik itu dijadikan semacam wadah untuk merekatkan solidaritas antar sahabat gitu. Tapi memang tiap angkatan ngurus itu selalu ada konflik berarti ya? Ya pasti itu. Berarti nggak jauh beda lah dengan saya ketika jadi ngurus 2006 konfliknya juga ada. Jadi kan jenengan yang mengkader saya kan masuk 2005. Masuk pengurus 2005. Saya kan ini pengurus bukan baru masuk kampus lah. Oh iya, mengkader gitu. Ada nggak, maksudnya waktu perekrutan itu ngincar orang tertentu untuk masuk gitu? Maksudnya orang ini harus masuk organisasi saya nih gitu. Ya pasti lah ada itu. Pasti ya. Jadi karena istilahnya diteropong, di list itu ada ya. Yang sekiranya itu bersinar lah bersinar itu dalam tanda kutip ya. Tidak hanya secara fisik tapi juga kemampuan ya. Benih-benih intelektualnya itu kan kelihatan. Betul. Jadi memang Al-Faruq itu kan punya ciri khas ya. Betul. Nah, ciri khasnya apa itu, Mas?
Kan setiap masa kan tergantung betul. Oh iya. Biasanya. Jadi ciri khas waktu dulu ya kalau anak Alfaruk wajib singa podium waktu itu. Oh gitu ya. Nah, nggak tahu kalau sekarang. Singapodium itu bagaimana? Ya, artinya dalam momen apapun dia harus aktif. Harus aktif ya. Harus memberikan kontribusi yang positif. Tidak kemudian dia hanya ngomong tok tetapi tidak memberikan solusi yang Tapi baik. kan perasaan ketika awal-awal bicara di depan itu pasti grogi. Iya pasti. Nah, itu gimana itu biar menjadi singa podium? Oh, singa. Ya di rayon itu kan semacam tempat kan, tempat kemudian untuk kita ini melatih diri, Betul. untuk menjadi seseorang yang kiranya mempunyai manfaat lah kira-kira untuk ke depan gitu kan. Nah, di mana ketika kita di rayon ini kan dilatih dengan berbagai macam kegiatan. Entah itu belajar diskusi, entah itu belajar berani gitu. Betul. Entah itu kemudian menguatkan mental, entah itu kemudian kita membangun link, persahabatan, teman dan lain sebagainya. Jadi benar-benar diasah ya. Iya, Tidak betul, hanya secara intelektual tapi mental juga diasah Mental di juga organisasi diasah. itu. Karena kalau tidak dibiasakan kan ini akan juga tidak biasa gitu kan. betul. Tapi kalau udah dibiasakan ya ini Pasti akan jadi biasa. bisa-bisa aja. Lah, bisa nanti. karena biasa gitu kan. Betul. Berarti Jadi nggak rugi lah masuk rayon waktu itu karena memang ada memberikan nggak baju warna lah. bestinya pada 2004 itu baik cowok maupun cewek? Biasanya kan ada lah kecenderungan selalu sama ini sama itu gitu. Iya. Apa sendiri gitu aja. Ya bestie ada lah. Mungkin Bang Farah juga tahu ya. Iya. Ada Mas Kakak. Ya, oh ya betul. Mas yang Kakak yang selalu bareng puitis, itu. iya. Biasanya 4 kalau nggak salah itu. Ya. Mas Abid, Abid, Curut, King Kong. Nah, sama kakak itu. Kakak. Karena memang background kita kan satu pondok waktu itu kan. Ya. Terus Selain di juga. organisasi Alfaruk, Bemi Alfaruk, aktif di organisasi Intra nggak Mas? Di Intra kebetulan saya tuh tipe orang yang suka mencari sesuatu yang baru. Jadi di samping kemudian Alfaruk saya juga ikut di UKM gitu kan. UKM. Kemudian ikut di BMF, kemudian MPM juga waktu itu kan. Kalau UKM-nya apa? UKM-nya dulu sempat jadi pagar Nusa. Pagar Nusa. Oh. Sendiri religius pernah, cuma daftar tok. Bukan LKP2M. UAPM inovasi. Oh, Inovasi. Jadi ada dua yang saya fokus tuh, pagar Nusa dan inovasi. Wah, berarti bisa ini ya, mecah balok. Ini aja bisa dipecahkan ini. Boleh dicoba kan? Boleh. Nanti harus ada prakteknya itu. Praktek. Enggak, itu zaman lalu. Mungkin kalau sekarang disuruh gerak udah lupa. Oh, gitu ya. Karena memang sekarang kesibukannya udah berbeda. Berbeda. Ya. Ya, nantilah kita cerita kesibukan nanti. Ya. Sekarang dulu itu berorganisasi itu sangat sangat relevan, mungkin relate dengan zamannya pada waktu itu. Karena kan tidak ada komunikasi, maksudnya kan teknologi kan tidak secanggih sekarang. Secanggih sekarang, Perkembangan betul, kan betul. tidak begitu maju. Jadi kalau pengen ketemu benar-benar ketemu langsung gitu ya. Iya betul. Karena waktu itu untuk SMS kan mahal waktu itu. Betul. Berapa ya? 500 atau 1000? Nah, macam-macam tergantung providernya. Tergantung provider. Dan gitu kan masih poliponik gitu kan. poliponik. Cepet gitu. Dan tidak seperti sekarang ada dan grup. jarang yang pegang HP kan. Iya jarang. Tentu aja. Betul. Terus kendaraan juga tertentu yang bawa. Kendaraan tertentu. Betul. Jadi memang ya waktu itu kan kalau kita pengen diskusi, pengen ngobrol kan ke warung kopi. Terus istilahnya itu tantangan pada masa dulu itu apa Mas? Ada organisasi tantangan dulu itu di zamannya jenengan. Tantangan waktu itu mungkin susah untuk mengumpulkan orang gitu. Susah ya. Agak susah karena kan itu tadi kan. Kalau sekarang kan ada di grup, kita sosialisasi, ada acara seni bla bla bla. Jadi kalau dulu itu kalau dia benar-benar datang berarti benar dari hati ya. Betul, dari hati. Panggilan jiwa. Panggilan jiwa. Panggilan Ya, jiwa. seperti Arema lah jiwa. Ya, panggilan jiwa. Jadi Betul. kalau sekarang kan mungkin karena ditelepon terus, ditanyain terus, jadi ada rasa nggak enaknya. Nggak enak. Kalau dulu mungkin karena semangatnya yang kuat, sehingga ketika ada info diskusi atau ketemu itu pasti datang ya. Pasti datang. Karena ada panggilan jiwa. Panggilan jiwa. Ya Betul. paling tidak kan biar ketemu satu sama lain. Betul. Jadi setiap zaman itu kan punya tantangan masing-masing. Tuh. Kalau di Rayon lumayan aktif nggak Mas 2000 itu di Samyan itu? Saya waktu itu kebetulan bidangnya itu
informatika dan humas kalau nggak salah, lebih kepada jurnalistik. Oh, jurnalistik ya. Karena saya waktu itu kan juga di inovasi. Inovasi. Maka kemudian apa yang saya dapat di UKM ini bisa. Oh iya, betul. Jadi bisa sinergi ya. Bisa sinergi. Betul. Jadi ya itulah plus minusnya kan. Plus minusnya. Tetapi saya di Rayon itu apa ya? Istilahnya Rayon banyak menciptakan karakter lah kepada saya untuk menjadi seseorang yang kiranya itu berbeda dengan dulu. Kalau dulu kan siswa kan, sekarang mahasiswa. Apa sih mahasiswa itu? Jadi lebih tangguh lah. Lebih tangguh, lebih tangguh, lebih tangguh dan bermartabat. Lebih tangguh. Ya paling tidak apatis lah kan. Tidak apatis waktu itu. Nah biasanya kan kalau jargonnya zaman dulu itu kuliah itu kan paling tidak ideal itu 3 hal mas. Ya. Organisatoris, romantis, sama akademis. Nah, kalau keduanya ini saya paham betul lah kejenengan itu. Organisatoris ya. Terus akademis ya. Nah, yang saya tanyakan ini tentang romantismenya itu. Ada nggak maksudnya dulu pengalaman pernah PDKT dengan ini atau pernah apa? Ada nggak sampean memori tentang itu? Memori. Ya pasti ada itu. Pasti ada. Kalau tadi dikatakan Bang Farah kan organisatoris, akademis dan romantis. Ya. Mungkin yang ketiga ini yang agak kurang. Artinya itu kalau sesuatu yang kita senangkan itu ada, tapi untuk kemudian menjadi pasangan hidup itu yang kemudian belum terwujud lah. Belum terwujud. Apa belum berani? Kalau inceran waktu itu ada, pastilah. Namanya berani mengungkapkan. Ya, namanya kita keluar dari sarang burung kan bebas kemana aja. Betul. Berarti lebih baik memendam rasa dan mengungkapkan. Baik. Karena kan katanya itu cinta itu kan tidak harus memiliki. Betul. Iya. Memiliki itu susah. Dan pada hakikatnya kan bukan kita yang memiliki. Betul. Iya. Ya pasti ada lah saya kira Bang Farah untuk terkait romantisme itu. Romantisme ya. Ya. Namanya juga manusia mas. Iya. Kan kadang itu juga menjadi motivasi kita kan untuk semangat lah. Tapi kan terkadang banyak yang terlalu kebablasan hal itu. Jadi ya plus minus lah. Betul. Bagaimana orangnya menyikapi tentang itu kan. Betul. Kalau sekiranya bisa mendukung ke arah lebih baik, kenapa tidak? Tapi kalau sekiranya lebih kepada mudarat, kan itu lebih mending fokus kepada dua hal itu, organisasi sama akademis. Bahkan waktu zaman saya itu ada istilahnya tuh romantismenya tuh dijadikan alat untuk kemudian dia cepat lulus. Dengan cara minta bantuan si A, si ceweknya untuk garap skripsi. Setelah skripsi selesai diputuskan itu ada juga. Ya, jadi berbahaya juga saya kira. Jangan sampai kadar-kadar aparat seperti ini. Ya, itu. Nah, berarti kita pernah sama mengalami organisasi itu, karena kita kan nggak jauh beda. Berarti yang Mas Prai rasakan berorganisasi itu, kalau kita ngomong manfaatnya pasti ada. Negatifnya ada nggak Mas? Negatifnya ya pasti ada lah. Tapi kalau di organisasi saya kira sedikit sekali negatif. Sedikit sekali. Karena pertama tujuan kita ke kampus itu kan untuk studi kan. Iya betul. Sehingga kalau kemudian kita diribetkan dengan organisasi, kadang-kala studi kita mandek. Ya mandek. Dan itu banyak terjadi. Ya karena kan banyak persepsi kalau ikut organisasi nanti kuliahnya terbengkalai. Itu bagaimana Mas? Masuk bisa diterima apa enggak alasan seperti itu? Saya kira tidak, karena mungkin mereka yang beranggapan seperti itu belum pernah terjun langsung ke dunia organisasi. Hanya asumsi saja kan. Dengar-dengar dari orang mengalami sendiri. Atau jangan-jangan dia cuma cari alasan aja. Kalau kuliahnya molor ya bukan karena organisasi lebih kepada persennya sendiri. Persennya sendiri mungkin tidur, waktunya kuliah nggak kuliah. Itu betul. Kebanyakan jalan atau keluyuran. Ya memang saya setuju itu. Jadi ketika kita dibenturkan dengan akademik dan organisasi itu tinggal bagaimana
kita sendiri itu bisa memanage waktunya kan. Jangan sampai ketika waktunya kuliah ketiduran tadi akhirnya nggak kuliah. Tapi karena banyak itu Banyak seperti itu. Dan saya merasakan ya berorganisasi dengan kuliah itu sangat mendukung sebenarnya. Tapi bagaimana kita bisa menempatkan posisi kan? Ya betul. Waktunya kuliah kita harus benar-benar fokus kuliah. Berorganisasi ya berorganisasi. Tapi jangan sampai mengesampingkan yang utama kan. Yang betul. Karena tujuannya studi. Studi betul. Kita dibiayai juga studi. Sehingga ketika di kelas itu kan betul-betul kelihatan mana yang dia organisatoris, mana yang tidak. Betul. Sehingga itu jadi pembeda. Ya, pembeda dan berbeda. Pembeda dan berbeda. Apalagi anak Raya dan Kal Alvaro. Nah, sehingga kalau tidak istilahnya itu aktif di dalam kelas, ini perlu dipertanyakan. Tapi yang dirasakan sekarang, Mas. Iya, betul. Berorganisasi sekarang kan anggap sudah purnawirawan lah. Sudah selesai prosesnya di mahasiswa. Sekarang kan sudah masuk step ke jenjang yang lebih yang lebih serius, yang lebih fokus lagi. Itu Anda nggak manfaatnya yang dirasakan? Maksudnya waktu berorganisasi, proses menjadi mahasiswa di kampus, terus sekarang sudah selesai, itu ada nggak manfaatnya? Ya sangat banyak manfaatnya ya. Utamanya terkait manajerial lah. Ya. Manajerial. Kemudian tuh kalau kita melangkah, ini bukan kemudian hanya ngikut, tetapi yang terpenting itu kita tahu apa yang kita lakukan. Oh betul. Itu kalau kita tidak ikut organisasi kan mana tahu itu. Ya. Kemudian untuk membangun link pertemanan, persahabatan, relasi itu kalau tidak ikut organisasi mana bisa kita ikut membangun link itu. Padahal hari ini yang penting itu adalah relasi. Ya relasi koneksi yang hari ini. Dan itu saya rasakan bahwa dengan saya ikut Alvaro itu sangat memberikan makna ketika saya ikut di kampus. Ya, punya cerita lah. Punya cerita di dalam kampus. Jadi di kampus itu punya cerita setelah sukses. Bisa menceritakan paling tidak kan ke anak cucu gitu loh. Bahkan yang menjadi asik itu ketika kita duduk bareng dengan dosen kita yang dahulu. Oh berarti sekarang kan sudah jadi dosen. Ya. Berarti demokratis ya. Dari mahasiswa untuk mahasiswa, iya. Jadi sekarang kan stepnya sudah sudah mulai sampai pada proses jadi dosen. Betul. Ada nggak mahasiswa yang ikut organisasi sekarang itu berbeda dengan dulu lah itu? Ya. Artinya anggap kalau dulu dengan sampean aktif di organisasi, kemudian kuliahnya juga jalan, tapi sekarang ikut organisasi, kuliahnya malah nggak jalan dan organisasinya dijadikan alasan banyak kegiatan inilah kegiatan. Ada nggak menemukan mahasiswa yang seperti itu? Ada. Jadi mahasiswa itu kan tipologinya banyak. Ya. Pertama memang dia serius ketika di dalam kelas. Serius dalam artian tidak hanya main HP, status dan sebagainya. Ada juga yang disampaikan Abang Bara tadi kan, yang ketika waktunya kuliah ternyata dia nggak kuliah karena ketiduran gara-gara ikut organisasi atau gara-gara ikut kegiatan organisasi di luar. Nah, saya kira seorang mahasiswa itu harus bisa memanage gitu. Jangan sampai misalnya melebihi ketentuan yang ada. Misalnya kalau kehadiran itu minimal 80%. Kalau kiranya udah mau 80%, nah ini ada nggak maksudnya memberikan teguran kepada mahasiswa yang berorganisasi tapi kuliahnya bolong? Iya pasti itu, karena kita sebagai pendidik ya kita punya tanggung jawab itu. Jadi kan memberikan teguran ya. Teguran, motivasi betul. Arahan. Karena kan kadang kalau nggak diarahkan mereka ini kebablasan katanya. Betul. Jadi kan kasihan juga kan. Kasihan. Tua yang membiayai. Iya itu betul. Iya kadang. Jadi memang mahasiswa itu kadang ya banyak alasannya juga. Mencari kambing hitam kan gitu. Jadi yang seharusnya dia kuliahnya benar, rajin, tapi karena dia ikut organisasi tertentu dijadikan alasan nggak masuk karena ikut organisasi ini, sibuk di
kegiatan-kegiatannya itu. Padahal kan ya sebenarnya kan tinggal di manage aja. Betul. Karena kan hidup itu kan pilihan. Betul. Sehingga pilihan yang kita pilih itu ya kita bisa mempertanggungjawabkan pilihan. Bertanggung-jawaban dan penuh dengan konsekuensi itu. Ya, benar konsekuensi. Jadi harus mempertimbangkan mana yang prioritas. Tetapi tidak meninggalkan yang lain. Yang lain itu. Jadi harus seimbang lah. Karena ada juga yang mahasiswa yang tiba-tiba minta nilai itu, terus dia nggak pernah kuliah. Wah, jangan. Ini bahaya ini. Kuliah harus tetap kuliah sesuai dengan syarat dan ketentuan. Iya, kalau saya kira kalau kuliah itu ya nggak ada basis pertemanan, nggak ada. Ya harus netral. Tapi kan value berorganisasinya kan tetap bermanfaat. Tetap sangat bermanfaat. Jadi kita tahu, mana nih mahasiswa yang nakal, mahasiswa yang banyak alasan kan tahu. Iya, tahu betul. Karena dulu kan pernah terlibat. Pernah jadi mahasiswa. betul. Iya, karena kita ini sudah sering bersinggungan dengan orang kan ketika ikut organisasi gitu, sehingga itu melatih kita. Sehingga belum tahu orangnya dari tekstur tubuhnya, gerak tubuhnya, kita tahu, si A ini tipologi seperti ini. Betul. Berarti saya cukup merasa bangga juga jadi kader Al-Faruq, dan sahabat saya ini Mas Prai ini sekarang sudah jadi dosen. Alhamdulillah. Mungkin ini Mas ada kan namanya juga kita kan nggak pernah ketemu dengan satu angkatan gitu. Iya, betul. Mungkin ada hal yang mau disampaikan kepada teman seangkatan atau pastinya dulu ya, barangkali kan nanti menonton lah channel YouTube. Iya, jangan lupa nonton ya. Iya. Mungkin ada sesuatu yang mau diungkapkan atau cuap-cuap gitu kan. Iya, betul. Jadi kalau kita flashback waktu dulu, itu kan memang penuh dengan sukacita, sehingga ketika kita pengen mengulang itu kembali, itu kadang susah karena dengan kesibukan masing-masing. Sehingga hari ini kalau teman-teman sesibuk apapun ya sempatkanlah untuk silaturahim ke sini, gitu. Ngopi bareng, cangkruan bareng. Tapi silaturahimnya kan beda nanti. Jam dulu 100. Jangan 100.000 aja. Lama-lama nggak komunikasi pinjam dulu 100. Bahkan teman-teman itu ya sebetulnya pengen ke Malang. Iya. Tapi karena keadaan, karena mereka sudah punya bontot yang masing-masing belakangnya akhirnya. Tapi kalau kita tidak paksakan itu kadang tidak terjadi. Kadang menentukan waktu dan keadaan yang berbeda itu mungkin sulit. Ya. Berarti ada nggak dulu bestie yang dikangenin sekarang, Mas? Yang sangat dikangenin untuk ketemu sekarang itu? Ya, Mas Kakak tuh sendiri ya. Karena udah lama nggak ketemu. Mas Kakak biasanya ngopi bareng, cangkuran bareng, ngobrol bareng gitu kan. Ngopi bareng mungkin jam-jam sekian nanti kita masih ngopi biasanya kan. Saya juga kangen dengan beliau. Iya, banyak petuah. Iya, banyak petuah. Motivasinya kan banyak beliau dulu. Kalau di Larpa itu ada tepuk setannya. Saya sangat, lihat Mas Kakak itu semangatnya luar biasa. Betul. Kasih motivasi itu menjadi kader yang baik itu seperti apa ya Mas Kakak itu, dan memberikan motivasinya itu. Kalau Mas Curut masih sering ketemu ya. Kalau Mas Kingkong mungkin udah lama nggak ketemu. Berarti dekat dengan Mas Kakak itu berarti? Sangat dekat. Dari kemana-mana kita hampir kayak suami istri lah. Pernah satu kos juga kan. Tapi sampai kontak-kontakan ya? Masih sekarang masih kontak-kontakan. Cuman by WA aja ya? By WA. Tapi masih belum ada kesempatan untuk ketemu. Ya itu juga kan makna di balik organisasi tadi. Ya barangkali suatu saat di temu alumni yang akan datang. Ketika beliaunya ada waktu mungkin bisa datang lah. Kita bisa bernostalgia lagi dengan beliau. Saya kira itu penting. Ya tidak hanya angkatanku tapi angkatan Mas Farah siapapun untuk bernostalgia waktu itu. Apalagi masih dalam kurun waktu bertemu kan? Bisa tuh. Nah, kalau saya bahaya bertemu satu. Iya. I know that. Kan itu biasalah. Yang dulu biarlah berlalu. Berhubung saya hostnya jadi nggak perlu diceritakan. Jadi
ya sahabat-sahabat ini before after kali ini dengan Mas Prai ini. Mas Prai ini dulu pernah berproses di Rayon Al Faruq, dan sekarang alhamdulillah beliau sudah lebih fokus lagi, amanahnya lebih banyak lagi, itu menjadi tenaga pendidik atau dosen di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Betul. Jadi kalau mau tanya-tanya tentang kampus, silakan hubungi beliau. Kan begitu. Yang penting jangan tanya 100. Iya, yang penting jangan tanya 100. Ya, Pinjam 100. pinjam 100. Mungkin ada yang perlu disampaikan lagi, Mas. Ada memberikan motivasi lah buat kader-kader yang baru kita. Ya tentu yang paling penting itu bagi mahasiswa kader Rayon Al Faruq itu adalah pertama loyalitas. Loyalitas itu penting karena dengan loyalitas itu dia akan menjadi Faruq sebetulnya. Betul. Faruq seutuhnya. Ya. Karena loyalitas itu gampang diucapkan tetapi susah untuk dilakukan. Sehingga kalau kita betul-betul Al Faruq, mau gimana pun kondisinya Al Faruq itu kita akan tetap loyal, kan? Sehingga Al Faruq ini dijadikan semacam wadah untuk kita mengasah diri, kemudian berkomunikasi, menyambung persahabatan, konektivitas tadi, relasi, gitu kan? Karena kalau organisasi itu sudah melekat dalam diri, itu kita betul-betul tidak mengharapkan imbalan apapun. Betul. Justru kita itu ingin memberikan sesuatu terhadap organisasi kita. Artinya kan manfaatnya kan tidak dirasakan pada waktu itu. Tapi sekarang lah, setelah proses itu udah selesai, maksudnya proses jadi mahasiswa berorganisasi udah selesai, barulah kita tahu manfaat organisasi itu seperti apa. Betul, saya kira itu sangat bermanfaat ketika saya hari ini menjadi dosen di Universitas Negeri namanya. Mungkin ada lagi, Mas, atau sudah dicukupkan obrolan kita pada malam ini? Saya kira cukup. Nanti subscribe-nya kebanyakan kalau kita Oke, sahabat-sahabat semuanya, karena obrolan kita sudah panjang, sudah lama, dan banyak hikmah atau nilai-nilai yang bisa diambil pada obrolan kita malam hari ini. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, amin, keselamatan dan kesuksesan. Jangan lupa ada sesi after before selanjutnya. Tetap semangat, tetap berjuang, dan tetap berproses di Rayon Dedikat Al Faruq. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.